Kasus korupsi lainnya, Saudara, Kejaksaan Agung akan menghadirkan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo sebagai saksi di sidang kasus korupsi BTS 4G Kominfo. Kejaksaan Agung tengah memeriksa sejumlah saksi dan mencari bukti terkait aliran dana 27 miliar rupiah yang disebutkan terdakwa Irwan Hermawan diberikan kepada Menpora Dito Aryo Tejo. Bukti ini nantinya akan dihadirkan ke persidangan dugaan korupsi proyek BTS. Selain pembuktian aliran dana 27 miliar, Kejagung juga akan menghadirkan Menpora Dito ke persidangan untuk dimintai keterangan sebagai saksi dugaan korupsi proyek BTS. Pak Dito itu pasti kami juga hadirkan di persidangan. Nanti rekan-rekan juga monitor keterangannya di persidangan. Karena itu kepentingan saksi juga penting buat kepentingan pembuktian di persidangan bagi penuntut umum. Terkait dengan beliau, ya kita lihat dinamikanya. Ya, hari ini juga kami sedang memeriksa sejumlah saksi yang kami nilai ada urgensi dengan pembuktian terkait dengan uang 27 miliar telah kami sita dan nanti akan kita jadikan barang bukti di persidangan di kasus Windy. Ya, tunggu saja hasilnya. Pengacara terdakwa Irwan Hermawan Magdir Ismail pada 13 Juli lalu menyerahkan uang 27 miliar rupiah ke Kejaksaan Agung. Kala itu Magdir mengaku ada seseorang berinisial S yang menyerahkan uang 27 miliar ke kantor. Bagaimana perkembangan pemeriksaan dugaan aliran dana 27 miliar rupiah proyek BTS yang diduga ke Menpora Dito Aryo Tejo? Sudah ada Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana. Selamat petang, Pak Kapus Penkum. Selamat petang, Mas. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Pak, jadi bagaimana soal perkembangan aliran dana 27 miliar? Kan di sidang sudah disebut, ini bisa jadi juga sebagai fakta sidang, jadi alat bukti juga tidak, Pak? Ya, jadi begini, perkara yang terkait dengan BTS 4G ini ya, saya jelaskan dulu bahwa kita sudah melimpahkan 6 berkas perkara di persidangan, 2 perkara masih tahap 2, dan 3 perkara dalam proses penyidikan. Nah, perkara ini salah satunya sudah banyak yang bergulir, yang 6 berkas perkara tadi ya, sehingga kita masih memerlukan penguatan pembuktian. Ini baru salah satu saksi yang menyatakan bahwa ada aliran dana kemana-mana, termasuk tadi disebut Pak Dito, ada disebut juga dari ke DPR, dan ada juga disebut sampai ke BPK. Ini tentu memerlukan pendalaman dan kesaksian lain ya, sehingga kita tidak bisa bicara apakah ini langsung bisa ditetapkan seseorang menjadi tersangka? Enggak, kita harus menemukan dulu alat bukti lain yang bisa mendukung keterangan-keterangan yang tadi. Oke. Nah, itu perkaranya Pak Dito, ke depannya apakah bisa dilakukan pemanggilan apa tidak? Kalau untuk perkaranya Pak Dito terkait dengan kesaksinya Windu, itu mungkin tidak jadi masalah. Tapi kalau untuk keterangan ini bisa-bisa saja kita panggil, tapi harus melalui penetapan pengadilan dulu seperti itu sebagai saksi tambahan. Seperti Ini itu, Mas. berkas perkaranya ikut yang sudah ada, yang sudah bergulir, atau bisa jadi terpisah nih soal aliran dana 27 miliar ini, Pak Ketut? Sementara kalau dari hasil yang saya rekap kemarin, kan dari 6 berkas perkara itu hanya khusus dengan perkara pokoknya, ya, yaitu perkara terkait dengan kerugian negara yang 8 sekian triliun. Tapi kalau untuk perkaranya yang 2, yang WP dan IWM, nah ini khusus adalah perkara-perkara yang terkait dengan pasal-pasal 5, pasal 11, dan pasal 12, yaitu mengenai aliran dana tadi itu. Nah, di sanalah yang menyatakan ada aliran ke saudara Dito, saudara dari DPR, dari BPK, ini masih kita kejar, masih kita dalami semua. Ya, mudah-mudahan ini akan berkembang terus. Kita akan mengembangkan terus perkara ini, seperti itu. Ini kan Menpora Dito akan dihadirkan di persidangan. Ini untuk konfrontasi artinya, Pak Ketut, apakah nanti akan dipanggil lagi, diperiksa ke Kejagung untuk mendalami juga soal ini? Sementara begini, sementara kita fokus dulu di persidangan yang sedang lagi rame. Media juga rame menanyakan kepada kami, kepada kita ya. Tentunya kami tidak mau melepas apa istilahnya bola liar di luar, sehingga kami mau tidak mau tim penuntut umum yang ada di persidangan ini kita meminta agar segera dilakukan klarifikasi untuk pemanggilan di sidang biar tidak bias perkara ini. Sementara di penyidikan kita juga masih tetap berjalan. Apabila ditemukan bukti-bukti baru terkait perkara ini, tentu kita akan panggil. Ya, dari keterangan sidang pun kita jadikan acuan untuk kita pelajari, untuk kita telah dan kita nilai ke depannya apakah memerlukan untuk dipanggil orang-orang yang disebut persidangan seperti itu. Kita akan
tuntaskan semua sesuai dengan harapan-harapan masyarakat dan media. Jadi sama seperti yang dibilang Pak Kutandi, kalau saat ini penyidik masih mendalami untuk mencari lagi soal bukti aliran dana yang diduga ke Kemenpora ini. Ini akan juga menjadi penguat nanti di persidangan sebagai bagian dari fakta persidangan nanti, Pak Ketut. Ya, tugasnya penuntut umum itu adalah membuktikan konstruksi hukum yang di mana dalam surat dakwaan. Tentunya kita membuat terang suatu perkara itu harus ada alat bukti berupa keterangan-keterangan saksi yang fair, yang menurut kami itu dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga dalam proses penyidikan pun yang lagi berjalan ini dari dua perkara ini, kita juga menginginkan itu juga terjadi sebagaimana proses persidangan. Kita berharap semua saksi yang dihadirkan di persidangan sama dengan keterangan saksi sebelumnya, bisa terbuka, terlepas seperti itu. Karena kemarin pada saat kita lakukan pemeriksaan di proses penyidikan ini masih saling menutupi mereka, masih saling mengakui, saling mengingkari. Nah, ini perlu kita lakukan pendalaman dan untuk kemungkinan kedepannya ada pengembangan baru dari perkara ini. Baik, terima kasih Pak Ketut Sumedana, Kapus Penkum Kejaksaan Agung telah menyampaikan bagaimana perkembangan terkini soal dugaan aliran dana 27 miliar di kasus BTS 4G. Terima kasih Pak Ketut. Terima kasih, Mas. Salam sehat.